والمشركين والمقيمين والعاملين بهذا المجلس وتستعلم الفتيات الله وشهم برحمة والمغفرة ويسكنهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعود علينا من بركات قلوبهم. Iya dia nama. Wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji-puji syukur milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memulai kembali pengajian kita, yaitu pengajian Majlis Taklim Al-Fatayat setiap Senin pagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan sehingga kita senantiasa dapat hadir di dalam pengajian kita dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, saya kepulasan lagi, Bu. Pulas lagi, bener lagi duduk, udah megang handphone. Kirain di bawah situ kan. Iya. Dia mau dia kagak ini kadang-kadang. Bu, insya Allah tahun ini kita mulai ngaji Al-Mawahid Usburiyah, satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur. Jadi ini kitab, ya, itu kitab yang memuat tentang 40 hadis seperti kitab Arba'in An-Nawawiyah, tapi di sini ada kisah-kisahnya. Jadi bagaimana dalam hidup kemudian kita melaksanakan 40 hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi di dalam Al-Mawahid Usburiyah ini itu ditambahkan ditambahkan dengan beberapa kisah-kisah, ditambahkan dengan beberapa hikayat. Saya bacain dari awal ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Kalau yang sering baca itu Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Itu adanya di mana? Di sini di kitab Al-Mawahid Usburiyah, Muqaddimah Al-Mawahid Usburiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Kata orang yang dengerin disuruh sambutan nih, kalau ada kiai-kiai banyak, acara haul apa acara maulid ada kiai-kiai banyak, ibu-ibu disuruh sambutan. Sambutan ketua panitia disampaikan oleh Ibu Nurlela. Ibu Nurlela mas naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kata kiai yang duduk di pojokan, oh berarti Po Ella udah pernah ngaji Al-Mawahid Al-Usburiyah. Padahal kata Po Ella itu lagi baca aja itu dia. Kata kayu dia udah ngaji loh Mawahid Usburiyah, karena itu muqaddimah kitab Al-Mawahid Usburiyah. Fa innal abdal muzniba Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaihi ba'da tuli hudihi fi bahri dhunubi
wal isyani talaba ridor rahmani. Ini bagus banget Bu kalimatnya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Fa innal abdal muzniba Muhammad bin Abi Bakrin rahmatullahi alaihi ba'da tuli hudihi fi bahri sunubi wal isyani talaba ridor rahmani wa mukhalafata syaitani wan najata minan nirani wad dukhula fi daril jinani walam tamsah lahu nafsahu suluka sabilal imani ghairu annahu wajada fi hadisi khairil insani sahibil mu'jizati wal burhani annahu qala. Jadi kalau kita sekarang ada pantun yang belakangnya sama, dari zaman dulu orang udah pada bikin pantun tuh enak-enak banget. Namanya wazan, syair. Kalau yang belakangnya ni semua rohmani, syaitoni, minan nironi, fidaril jinani. Kalau kita sekarang pantun belakangnya sama biasanya gitu. Pasar minggu beli beras. Pasar minggu beli beras, jangan lupa beli minyak. Yang jawab salam suaranya keras, mudah-mudahan duitnya banyak gitu. Jadi kalau kita yang belakangnya sama, namanya pantun. Nah, kalau orang dulu ngarang kitab belakangnya sama, namanya syair wazan. Syair kalau lurus satu namanya satu bait, kalau setengah bait namanya satar. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Teknik kayaknya ya. Jadi orang-orang dulu kalau ngarang-ngarang kitab enak tuh. Kalau kita baca Syaraqal Anam, baca Diba, baca kerja Alhamdulillahilladzi. Kalau Diba itu Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyyid talib al-baisil barisil manihis salib. Tuh, kalau orang-orang dulu kalau ngarang-ngarang kitab Diba sama. Kalau sekarang Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Enak-enak. Beliau bilang apa yang beliau bilang, saya minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Berniat saya untuk menjauhkan diri saya dari neraka, berniat saya niat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian saya melakukan hal ini karena saya mendapatkan khobar dari khairil insani. Apa khobarnya? Dari khairil insani yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwa wal ghufrani. Siapa orang yang menulis satu kitab, menulis satu kitab, makanya kudu rajin nulis catat nih. Kitabnya apa? Satu kitab, satu buku, dia tulis di dalam kitab itu jama'a arba'ina hadisan. Dia tulis 40 hadis. 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaji, tulis di sebelah kanan nama kita, buku. Buku kosong kita ambil begini nih, tulis di sebelah kanan nama kita. Oke, saya tulis nama saya ini. Ahmad Kamal Fatoni, tulis nama kita.
Begitu udah tulisin selawat di bawahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Catat nomor 1 hadis. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis as-shadaqatu tarudul bala. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau ada orang yang nulis man jama'a arba'ina hadisan, orang yang menulis di satu buku mengumpulkan 40 hadis, fahuwa fil afwa wal ghufrani, maka mudah-mudahan itu orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin. Tulis, amin. Amin sambil tulis. Punya buku, beli buku kosong 1. Jadi kalau ada hadis disampaikan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 as-shadaqatu tarudul bara. Hadis nomor 2 buniyal islamu. Tulis 40. Mudah-mudahan wajada ridor rahmani. Fajamal abdu arba'ina hadisan bil asanidil muttasilati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu, karena saya dengar kata beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar, Nabi bilang siapa yang ngumpulin 40 hadis mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Maka saya mengumpulkan 40 hadis bil asanidil muttasilah, dengan sanad yang bersambung ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana hadisnya? Anil masyayikhi, dari guru-guru al-mukhtarina yang terpilih, wal a'immatil kibari, dan dari ulama-ulama yang besar. Wa yarwi kullu wahidin an ba'di sahabatil abrori, yang diriwayatkan ini hadis dari para sahabat yang Allah berkahi. Wa zadal abdu fihi ma yaliku bihi minal mau'izati, dan saya lengkapi daripada hadis-hadis itu di dalam kitab ini dengan nasihat-nasihat, wal hikayati, dan hikayat-hikayat dan kisah-kisah, al masmu'ati, yang saya dengar, minal ulama'i, daripada ulama, al mazkurina fil akhbari wal athar, yang memang ulama-ulama itu mengajarkan tentang ilmu di majlis-majlis mereka. Jadi kata saya Muhammad bin Abu Bakar, saya kumpulin hadis 40. Kemudian saya ngaji sama guru-guru, saya dengerin kisah-kisah, saya dengerin sejarah-sejarah dari mereka, yang kemudian sejarah-sejarah dan kisah-kisah yang mau'izoh yang mereka ajarin bersama hadis Nabi, saya tulis menjadi satu pasal, satu bagian. Jadi kitab ini satu hadis, nanti hadisnya misalnya A, maka kemudian ada mau'izohnya, ada hikayatnya, dinamain dengan al-mawaizul usfuriyah. Al-mawaiz jamak dari mau'izoh. Mau'izotul hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Haja Asia. Kami persilakan. Mau'izoh 1. Kalau banyak mawaiz jamak, mau'izotun, mau'izotani, mawaizun, mawaiz. Maka di dalam kitab ini terdapat 40 hadis. 40 hadis itu kemudian dilengkapi dengan beberapa mau'izah dan dengan beberapa hikayat. Kita ngaji satu pagi ini ya Bu ya, yaitu hadis yang pertama. Al-hadisul awwali, hadis yang pertama, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhoi, anhuma, dari Abdullah dan dari Umar. Jadi siapa itu Abdullah bin Umar yang riwayatin ini hadis? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bilang? Yang diriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar ibnil Khattab, Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman,
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang menjaga rasa sayangnya, yarhamuhumur rahman, maka orang-orang yang punya kasih sayang niscaya mereka disayangi oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya rasa sayang, maka mereka akan disayangi oleh Allah. Karenanya Nabi perintahin kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka karena orang-orang yang punya kasih sayang, mereka disayangi Allah, maka hendaklah kamu menyayangi yang ada di bumi. Siapapun yang ada di bumi, apapun yang ada di bumi, sayangilah oleh kamu. Yarhamkum man fis sama, niscaya kamu disayangi siapa yang ada di langit. Orang yang dengerin hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, sayangilah siapa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayangi yang ada di langit. Orangnya akan jadi lembut. Kenapa dia jadi lembut? Karena dia tahu Ar-Rahimu, orang-orang yang sayang, yarhamuhumur rahman, dia disayangi Allah. Ketemu siapa aja, Ar-Rahimuna, matanya, pandangannya pandangan rahim, pandangannya pandangan kasih sayang, pandangannya pandangan demen, pandangannya pandangan sayang, pandangannya pandangan pengen bareng-bareng gitu. Kenapa emang begitu? Ar-Rahimuna yarhamur rahman. Orang yang sayang, dia akan disayang oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, ini hadis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar ditambahin 2 kisah. Saya ceritain satu, yaitu yang pertama, apapun bentuk kasih sayang kita, sekecil apapun, kita anggap mungkin kagak ada, kita anggap mungkin pahalanya dikit, tapi bisa itu sebenar-benarnya yang justru menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu nggak Bu, Sayyidina Umar ibn Khattab masuk surga gara-gara apa? Sayyidina Umar ibn Khattab itu yang khalifah yang kedua, masuk surga gara-gara apa? Ada orang kaya banget, Ibu, tiap hari sedekah, tiap hari ngasih duit, tiap hari bantuin anak yatim, tiap hari nyumbang masjid, tiap hari kalau ada orang acara dia bantuin kuenya, snacknya apa segala macam. Orang kaya duitnya banyak, karena saking banyaknya duitnya tiap hari dia sedekah. Kira-kira kita ngira-ngiranya bagaimana Bu? Duitnya banyak, rajin sedekah, itu dia gara-gara sedekahnya mudah-mudahan masuk, dia rajin sedekah. Kita bisa lihat orang berdasarkan kebiasaannya, tapi sungguh hal-hal yang kecil nggak bisa diremehin. Sayyidina Umar ibn Khattab orangnya gagah, orangnya perkasa, orangnya luar biasa. Tapi apa yang menyebabkan beliau masuk surga diriwayatin di dalam ini kitab Al-Khobaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadal hadisi. Kabar yang menyempurnakan ini hadis, yaitu Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang sayang, yang punya kasih sayang, mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikayatun, diceritakan An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, kana yamsi fi sukukil Madinah. Sayyidina Umar ibn Khattab satu kali jalan-jalan, dia khalifah. Nah maka dia jalan-jalan di gang, kayak kita begini nih, di kota Madinah, dia jalan di gang.
Begitu lagi jalan di gang, faro'a sobiyan, dia lihat anak-anak kecil. Jadi anak kecil lagi pada main. Ketika dia jalan, Sayyidina Umar ibn Khattab faro'a sobiyan, dia lihat anak-anak kecil, kana fiyadihi usfurun. Makanya ini nama kitabnya Uspuro. Uspur itu artinya burung emprit. Uspur itu burung yang kecil. Kalau kita nyebutnya burung emprit, uspur. Iya, kayak burung gereja gitu dah. Jadi tuh anak kecil ngapain? Tuh anak kecil kana fiyadihi usfur, di tangannya dia pegang burung lagi dia mainin. Akhirnya ditarik sampai burung lagi bisa jalanin burung. Dipegang, diikat, dikasih tali, dijalanin tuh burung, ditarik lagi sama dia tuh anak kecil tuh. Tarik lagi sama dia. Sayyidina Umar lagi jalan nih bu, lagi jalan di gang ya anak kecil. Itu anak kecil dia pegang lagi tuh burung, ditarik lagi sama dia, pegang lagi burung, tarik lagi sama dia. Maka kemudian wakana yal abu bihi, dia lagi main-mainin itu burung. Dia lagi mainin, tarik lagi, terbangin gitu, tarik lagi sama dia tuh. Anak kecil emang begitu ya. Farohima Umar, maka Sayyidina Umar timbul rasa kasihannya sama itu burung, sama itu usfur, timbul rasa kasihannya. Fastarohu minas sobi, maka kemudian itu burung dia tawar, dia deketin tuh anak kecil. Tuh bocah dia deketin, karena kata dia kalau bocah tuh burung biasanya harga 5.000 perak, ditawarin duit lebih banyak. Boleh nggak nih saya beli ini burung? Diajak ngomong tuh anak kecil. Lama-lama dirayu 20 dan 20 biasanya harganya 5.000. Kalau harganya 20, mau anak kecil. Dikasih tuh burung, dia beli oleh Sayyidina Umar. Fa'atakohu, habis dibeli talinya dibuka. Habis dibuka diusap-usap, dilepasin nama Sayyidina Umar Ibnul Khattab sallallahu alaihi wasallam. Fa'atakohu, maka itu burung dilepas oleh Sayyidina Umar. Falamma tawaffa, dan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wafat, tawaffa meninggal dunia. Falamma tawaffa Umar radhiyallahu anhu taala ra'ahul jumhuru. Tuh coba bu lihat itu. Ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab meninggal dunia, ra'ahul jumhuru, jumhur orang banyak. Ra'ahu melihat kepada Sayyidina Umar, siapa orang banyak. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, ra'ahul jumhuru fil manami. Orang-orang banyak yang diimpiin ketemu sama Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar meninggal dunia, dikuburin, orang-orang pulang, malam-malamnya banyak itu orang di kampung semuanya ngimpi ketemu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardohu. Ketika ketemu Sayyidina Umar, orang-orang ngimpi malamnya Sayyidina Umar udah meninggal dunia. Mereka mimpi ketemu Sayyidina Umar. Fasa'aluhu, maka orang-orang pada nanya sama Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardo. Apa yang orang-orang tanyain? Namanya orang udah meninggal. Sayyidina Umar meninggal dunia, malamnya orang-orang ngimpi. Di mimpi itu orang-orang pada nanya an halihi, bahai Sayyidina Umar, bagaimana kabar engkau di dalam kubur? Begitu. Mimpi malamnya orang meninggal tadi sore dikuburin, orang-orang banyak yang mimpi. Jumhur itu banyak, begitu banyak orang yang ngimpi. Di dalam mimpinya mereka nanya halihi, keadaannya Sayyidina Umar. Faqalu, orang-orang itu nanya sama Sayyidina Umar, ma fa'alallahu bika, wahai Sayyidina Umar, engkau udah meninggal dunia di dalam kubur sendirian. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah kerjakan kepadamu? Engkau diapain sama Allah? Gitu. Udah namanya udah meninggal. Sayyidina Umar, engkau diapain sama Allah di dalam kuburmu? Qala ghafaroli wa tajawaza anni, saya telah diampuni dan dimaafi oleh Allah subhanahu.
Wah, saya mah enak, alhamdulillah, dosa saya udah diampunin, kesalahan saya udah dimaafin Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka orang-orang nanya lagi, bi ayyi syai'in, wahai Sayyidina Umar, keadaanmu di dalam kubur sudah diampuni dan dimaafin Allah. Dengan apa engkau bisa dapat ampunan dan dengan apa engkau dimaafkan Allah Subhanahu wa taala? Bi ayyi syai'in, kok bisa diampunin Allah? Kok bisa dimaafin Allah? Bijudika au biadlika au bizuhdika. Wahai Umar, engkau diampuni Allah dengan kesungguhanmu, dengan keadilanmu, atau dengan zuhudmu? Orang-orang nanya gitu, penasaran. Karena biasanya kan gitu, orang yang rajin sedekah, ketika dia bilang saya udah diampuni Allah, kita kan ngiranya oh dengan sedekahmu gitu ya. Kalau orang yang sholatnya rajin, kita lihat dengan apa engkau diampuni Allah, pasti kita ngiranya dengan sholatnya. Sayyidina Umar orang yang zuhud, Sayyidina Umar orang yang adil. Ketika orang-orang dikatakan kepadanya saya sudah diampuni Allah, orang-orang ngiranya apa? Oh pasti dengan adilnya Umar, pasti dengan zuhudnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Qala, kata Sayyidina Umar, lama wada'tumuni fil qabri. Jadi hari dimana kalian meletakkan saya di dalam kubur, dimasukin ke kuburan tuh Sayyidina Umar. Lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian letakkan saya di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, kemudian kalian tutup dengan tanah. Nah, kubur yang digali Sayyidina Umar ditaruh, ditutup dengan tanah. Kuburan kan tutup ya Bu ya. Wasatartumuni biturabi, kemudian setelah diletakkan kamu tutup saya dengan turab. Watarabtumuni wahida, setelah dikuburin ditinggalin. Watarabtumuni wahida, kalian tinggalin saya sendiri. Iya, di dalam kubur sendirian. Orang yang katanya demen banget, yang katanya cinta banget keluarga, kalau watarabtumuni wahidan, kalau udah dipendem kita sama tanah, ditinggalin kita sendirian, dalam kubur sendirian. Fadakhala alayya, maka ketika kalian udah pada pergi dan saya tinggal sendirian, fadakhala alayya, maka masuk, maka datang kepada saya malakani, dua orang malaikat, muhibani, yang dua-duanya gagah perkasa, dua-duanya, kalau bahasa kita muhibban itu serem, gagah, tinggi gede, serem, luar biasa. Maka datang dua orang malaikat yang hebat keduanya, toro akli, maka ketika saya lihat itu malaikat, hilang semua keberanian dan akal saya. Oh, sehebat-hebatnya manusia Umar ibn Khattab, enggak pernah takut ngadepin orang. Umar ibn Khattab sehebat-hebatnya manusia, Umar ibn Khattab paling berani-beraninya manusia. Begitu ketemu malaikat, toro akli, hilang akal saya, hilang keberanian saya. Warta'adda mafasili, lemes dengkul saya. Begitu saya. Mafasil itu sendi, kita pernah lemes gitu. Saking takutnya Sayyidina Umar ketemu itu dua malaikat, warta'addat mafasili, lemes persendian saya. Lemesnya kenapa? Min haibatihima, karena saking gagahnya itu dua malaikat. Dua malaikat namanya Munkar Nakir, semua didatengin. Sayyidina Umar ibn Khattab aja yang gagah perkasa, lemes Bu ketemu Munkar Nakir. Orang yang paling berani lemes ketemu Munkar Nakir, apalagi kita ntar ketemu Munkar Nakir Bu, baca lemes lagi dah ya Allah. Sayyidina Umar lemes Bu. Apa lemes persendiannya, apa sih kalau bahasa kita ya? Teklok dulu, ada habis-habisan Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa ahzani wa akhodani wa ajlasani, itu dua malaikat diambil saya, diangkat
kemudian didudukin saya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Wa arada ayyas alani, dua malaikat itu kemudian mau nanya sama saya. Tuh, begitu ditinggalin di kuburan sendirian, maka datang dua malaikat. Dua malaikatnya hebat, dua malaikatnya gagah perkasa. Saking hebatnya itu malaikat, hilang akal, lemas persendian. Dan kemudian mereka mengambil dan mendudukan kita. Kemudian wa arada ayyas alani, dua-duanya menanya. Kata Sayyidina Umar, itu malaikat, saya didudukin. Begitu didudukin, saya mau ditanya. Begitu mau ditanya, fasami'tu nidaan minal hatifi. Maka ketika Sayyidina Umar mau ditanya, fasami'tu nidaan minal hatifi, ada suara. Maka saya dengarkan panggilan minal hatifi dari yang tidak terlihat. Jadi ketika dalam kubur udah didudukin sama malaikat, malaikat mau nanya. Begitu mau ditanya sama malaikat Sayyidina Umar bin Khattab, maka ada suara. Bagaimana itu suara? Utruka abdi. Kalian munkar nakir, kalian dua malaikat, utruka, tinggalin, diemin, jangan diapa-apain siapa abdi hambaku Umar bin Khattab. Tuh, malaikat menanya Sayyidina Umar, man rabbuka, mana mau ditanya. Begitu mau ditanya, sebelum ditanya ada suara, utruka abdi, tinggalin, diemin, jangan diapa-apain, jangan ditanya. Umar bin Khattab, hambaku, kata itu suara. Utruka abdi wala takhafahu, jangan dibikin takut. Umar bin Khattab, wahai kalian munkar nakir, wahai kalian dua malaikat, tinggalin Umar bin Khattab, diemin, jangan sampai dia takut. Kenapa begitu? Fa inni rahimtuhu wa tazawajtu anhu. Fa inni rahimtuhu, karena sungguh saya telah menyayanginya dan saya telah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Li'annahu rahima usfuron fid dunya, karena dia di dunia sayang, pernah menyayangi seekor burung iprit. Farahimtuhu fil uqbah, maka saya sayangi dia di sini di akhirat, kata Allah. Kata itu suara. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dibebaskan dari azab kubur, tidak diajab di kubur gara-gara sayang, gara-gara bebasin burung. Kita lihat kecil itu burung, tapi kan itu burung makhluknya Allah Subhanahu. Lagi diseksa, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Nabi bilang yang sayang disayang sama Allah. Irhamu man fil ardi, sayangin yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, yang di langit sayang sama kamu. Bunga, uhunan di jalanan, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lewat jalanan ada puhunan, tangan jangan nyamber. Ar-rahimuna, makhluknya Allah tuh, Bu, sekecil itu, Bu, sekecil banget. Ada orang tamu datang ke rumah kita. Begitu datang ke rumah kita dari jauh, jangan ditanyain macam-macam dulu. Sayangin dulu. Ar-rahimuna, orang dari jauh, suguhin air dulu. Minum dulu. Ada kuenya. Iya, ada kuenya. Jangan-jangan kita kasih air putih, Bu. Tadinya kudunya dia depresi. Apa ya kalau kurang air depresi? Hiberasi. Apa namanya kurang air? Apa kurang air? Dehidrasi. Ya, depresi. Tadinya dia dehidrasi, kurang air. Begitu kita kasih air putih dia minum, jadi sehat setelah itu. Tegukan pertama, kita dengan kasih tamu capek banget, datang kasih air, dia teguh, bismillahirrahmanirrahim, seger dia. Gara-gara segitu, Bu. Jangan-jangan, Bu, jangan-jangan gitu. Yang gara-gara itu tuh didoain kita sama itu orang, ya Allah, saya lagi haus banget, ya datang dibagi air, ya Allah.
Mana tuh air kopinya manis banget, cakep aja. Aku cakep. Iya, ya Allah, pas banget gitu, makanya cakep banget Pak. Gitu, ya Allah. Bu, jangan-jangan gara-gara itu. Iya. Bu, jangan-jangan dimaafin saya, kita kata 2.000 kecil banget. Iya. 2.000 kecil banget Bu, tapi orang yang lagi kagak punya. Iya. 2.000 ya Bu, kalau emang lagi kagak ada di kantong seperak gobangan kagak ada ya. 2.000 kita kata kecil banget. Datang teman kita nih lagi bingung, anaknya minta duit, cucunya minta duit, yang dia kagak ada di jalan. Kita tanya, ngapa lu jalan? Saya sering banget gitu, ngapa lu? Gue takut cucu gue lihat tadi minta duit gue lagi. Iya, saya kasih gojek, ini gojekan ada gojekan dia di kopi gitu. Dia bawa, iyalah. Itu jangan-jangan Bu, cobain Bu kalau ketemu orang Bu gitu. Jangan ngerendahin hal yang jangan hal yang kecil. Sayyidina Umar Ibnul Khattab melihat itu anak kecil mainin burung. Begitu mainin burung, kakinya diikat, terbangin, ditarik lagi, dijalanin, tarik lagi. Dia siaran. Iya, dibeli sama Sayyidina Umar, ambil dibeli lepas di alam kubur. Ketika datang 2 malaikat yang hebat yang bikin dengkulnya Sayyidina Umar jadi lemes. Mau ditanya Sayyidina Umar, maka ada suara yang ngasih tahu, utruka abdi, tinggalin, jangan dia apain. Kenapa jangan dia apain? Karena saya sudah ngampunin dosa-dosa dan kesalahannya dan sudah mengasihi Umar bin Khattab, li'annahu rahima usfuron fid dunya, karena dia bersayang dengan hal yang kecil Bu. Makanya ngomong sedikit banget kecil, ngomong kecil lah Bu, tapi ngomong yang bisa jadi sebab yang besar ngomong. Apa namanya nih bahasanya apa nih? Kopi lu minum nih. Jangan dibecandain orang. Saya marah banget Bu kalau di masjid. Tanya dah sama Ilham, tanya dah sama Ale, terus siapa namanya Amang, anaknya Bang Otep, tanya sama Cing Nasir. Saya kalau pas lagi buka puasa, setiap buka puasa pokoknya sebelum buka nih saya ngomong, pokoknya buka puasa kagak boleh pakai mulut, buka puasa nggak boleh pakai suara. Jadi orang-orang dari mana-mana ada yang emang namanya orang puasa kan lapar udah. Iya, makannya kita kan beda-beda ya Bu. Ada orang yang emang makannya dikit, ada orang yang makannya banyak, ada yang segelas cukup, ada yang dua gelas belum cukup, kurang gitu. Makanya kalau di masjid pesan ulja pokoknya buka puasa jangan pakai bercanda, biar kita bercanda juga jangan dah. Bercanda. Kita niatnya bercanda, niatnya ketawa-tawa. Ada rendang. Begitu ada rendang ada orang nyendok. Begitu ada orang nyendok dia ngambil rendang. Begitu ngambil rendang niat kita bertawa, ji, perasaan di bawah tadi sebelum nasi udah lu taruh tuh rendang gitu. Niat kita kan bercanda ya. Orang kalau lagi enak kalau lagi enak, kita nggak tahu dia dari mana-mana. Dari masuk kerja, begitu masuk kerja diomelin sama bosnya. Begitu diomelin sama bosnya emang lagi puasa, dia dengerin aja, dia kesel, dia tahan-tahan. Begitu mau sembahyang akhirnya mati. Wudu dia jalan jauh banget. Begitu balik lagi dia sembahyang dia kerjain kerjaan, diuber-uber kerjaan yang buruan biar kelar. Begitu kelar pulang jam 3. Begitu pulang jam 3 macet di jalanan. Begitu macet di jalanan, motornya mogok. Begitu motornya mogok, dorong lagi puasa. Begitu dorong lagi puasa, ketemu tukang apa namanya? Bengkel, dibenerin. Dia punya duit 50.000. Ongkosnya berapa Bang? 50.000. Ya Allah, jalan lu pulang. Begitu jalan pulang pelan-pelan macet, debu segala macam sampai rumah. Niatnya udah enak banget, ya Allah, sampai rumah jam 5:15 dia mandi, dia wudu, jalan dah ke masjid. Tuh kan dia biar adem. Begitu lagi mulai mau ngadem-ngademin diri lagi panas, dibecandain, ya Allah, dibecandain yang nyinggung, ya Allah. Oh ya Allah. Iya, debu yang kagak jadi makan benar.
Nah hal-hal gara-gara, jangan-jangan gara-gara hal yang kecil gitu, ambilin dah. Begitu dia mau ngambil sendok rada jauhan nih, kita ambilin sendok yang deketan. Jangan-jangan gara-gara nyamuk itu. Ini roti, Bu, ngeliatin temen kudu jeli ya. Temen kita udah 2 kali ngelitik roti kita begini nih. Ya. Roti ada 3, depan Ustaz doang. Dia udah 2 kali begini, Bu. Jangan-jangan dia pengen, dan cuman dia kagak enak gitu kan. Jangan-jangan Bu, gara-gara cuman kita begini nih, terus dia ambil begini, emang dia pengen banget begitu kan. Malah Tony ngerti aja ya, itu didoain. Dia makan. Iya Bu, coba tuh. Jangan-jangan gara-gara hal yang sangat kecil kita masuk surga. Saya itu Imam siapa namanya? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali masuk surga gara-gara tinta, Bu. Imam Ghazali masuk surganya gara-gara tinta. Lagi nulis buku, begitu lagi nulis kitab, ada lalat lagi, Bu. Nempel tuh di tempat tintanya. Jilat-jilat pengen minum, bukannya diusir tuh lalat digituin tuh. Biar kena sama tuh lalat. Itu lalat, dia lagi nulis kitab nih, lalat emplok situ tuh. Kalau kita ada di kopi kita, ada di kopi. Jangan kamu digobrak-gobrak. Gak jadi minum, gobrak gitu. Nah itu tinta diapain sama Imam Ghazali, digituin tuh Bu, tuh disuruh minum. Lah kata Imam Ghazali sebanyak-banyak lalat minum kagak segelas. Mana segelas sih Bu lalat minum tuh. Kucing tuh kucing. Yang datang nih gicik-gicik di kaki kita, bagi buru-buru ini sepak. Oh, ya enggak, lagi dia minta makan tuh, lagi dia minta makan. Minta makan, bagi dikit lagi. Ya Bu ya, jangan-jangan hal yang kecil yang menyebabkan seseorang dapat surganya Allah Subhanahu, seperti Umar ibn Khattab masuk surganya diampuni kagak ditanya, bukan, tidak ditanya di dalam kuburnya oleh malaikat karena dia nolongin uspuron, burung uspur, burung prit. Udah itu aja, 10 lewat. Cerita yang kedua minggu depan insya Allah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur, sedikit banyak manfaat bagi kita sekalian. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqilahum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Ahmad Al-Fatani yang sudah memberikan pelajaran di hadapan kita bersama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya pembacaan doa terakhir kami persilakan kepada Ustazah Asia. Wa'ana ya karimah firana ya rahim ya rahman birahmatika wasi'an. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisiril fatihah wa bikaromatil fatihah ya farijal hamwa ya kashifallah ya man abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi al-bala ya Allah ya rahman wa ya dafi al-bala ya Allah ya rahim. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil islam, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna dari dunia ila daril akhirah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Faya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawir bi qalbi wa sam'i wa mulati wa ya Rabbi ya Fatah iftahu lubana wa fahim bi qalbi wa luma syariati wa salli wa salim ya ilahi limundiri adada hurufin bil Qur'ani wa surati Allahul kafi kunal kafi hasanal kafi wajanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa kafallahul mu'minina al-qital amin amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa barik Iya, ibu-ibu mau nengokin